Halo, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Mufidah Nur Amalia. Hari ini kita akan belajar cara mengonstruksi ceramah. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu yang pertama menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Yang kedua, menyampaikan hasil suntingan teks ceramah dengan memperhatikan kebahasaan dan struktur teks yang tepat. Untuk bisa berceramah dengan baik, alangkah baiknya jika kita menyiapkan teks tertulisnya terlebih dahulu. Kita bisa menyiapkan bahan-bahannya agar penyampaian materi ceramah bisa lebih lancar dan menarik. Berikut adalah 4 langkah yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah menentukan topik. Beberapa topik yang dapat dijadikan sebagai bahan ceramah adalah yang pertama bisa pengalaman pribadi kalian, kemudian hobi dan keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa hangat dan pembicaraan publik, dan juga problem pribadi. Bisa juga kalian mengangkat topik biografi tokoh terkenal dan juga minat khalayak. Yang kedua adalah merumuskan tujuan ceramah. Ada 2 macam tujuan dalam merumuskan tujuan ceramah. Yang pertama adalah tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan informasi, kemudian mempengaruhi pembaca, dan menghibur atau rekreatif. Kita akan bicara tentang ceramah yang informatif terlebih dahulu. Nah, ceramah informatif ini ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan atau posisi Indonesia di kancah internasional. Yang kedua adalah ceramah persuasif. Nah, kalau ceramah persuasif ini ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Selanjutnya adalah ceramah rekreatif. Ceramah rekreatif ini ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Oleh karena itu, ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Kemudian yang tujuan khususnya itu ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum itu lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Berikut contoh hubungan topik, kemudian tujuan umum, dan juga tujuan khusus. Kalau misalnya topiknya itu tentang keragaman budaya daerah, maka tujuan umumnya itu adalah memberitahu atau informatif. Kemudian tujuan khususnya itu pendengar mengetahui bahwa ternyata setiap daerah itu memiliki budaya yang khas, budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang contoh yang mungkin lebih detail ya. Misalnya topiknya tentang manfaat penghijauan. Tujuannya itu yang umum bisa bersifat persuasif atau mengajak pendengar untuk melakukan penghijauan. Kemudian tujuan khususnya itu bisa didasarkan atau ditujukan kepada pendengar bagaimana cara memperoleh keyakinan tentang manfaat penghijauan. Nah, yang ketiga, kita masuk ke dalam cara menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan seseorang dalam menyusun karangan, sehingga karangan itu akan menjadi lebih sistematis dan juga teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Kerangka ceramah yang baik itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ceramah itu meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas, dan setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki 1 gagasan saja. Bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Kemudian yang keempat, kita akan beranjak bagaimana cara menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Nah, langkah berikutnya ini kita masuk cara mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun, bersama dengan itu perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni dengan
Jalan yang pertama bisa mengkaji bahan secara kritis, kemudian meninjau kelayakan bahan dengan khalayak, selanjutnya meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra, lalu menyusun sistematika bahan ceramah, dan yang terakhir menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada topik berikutnya. Terima kasih.